Mahfud MD menjatuhkan Presiden Joko Widodo dan menjilat Prabowo Subianto. Ya, inilah pernyataan Mahfud MD terkait orang-orang yang dikejar-kejar oleh mahasiswa. Kita dengarkan pernyataan Mahfud MD. Kekuatan masyarakat sipil mulai muncul. Daya kritis mahasiswa sudah mulai kelihatan lagi kemarin. Kesadaran masyarakat bahwa sesuatu yang salah harus diingatkan, kalau perlu turun ke jalan itu berlangsung lagi. Energi itu berkumpul lagi. Nah ini akan dihadapi oleh Pak Prabowo nanti ketika dilantik setelah tanggal 20 Februari. Bagaimana Pak Mahfud melihat itu? Tidak, menurut saya sampai saat ini ya opini publik yang terbanyak Pak Prabowo welcome. Ini kan yang dikejar di Pak Mulyono aja di mana-mana. Nggak ada tuh berteriak Prabowo. Dulu iya waktu Pilpres. Pak Mulyono maksudnya Pak Jokowi kan? Pak Jokowi, Pak. Ya. Maaf. Ini nama aslinya Pak Jokowi kan Mulyono. Sekarang kita lihat perkembangan. Itulah Mahfud MD yang mengatakan bahwa Prabowo welcome oleh para pendemo atau mahasiswa ataupun oposisi. Namun demikian Mahfud MD mengatakan hanya Mulyono lah yang dikejar-kejar mahasiswa. Itu berarti Mahfud MD menjatuhkan Presiden Joko Widodo dan menjilat Prabowo Subianto. Aduh, Mahfud. Ya, Mahfud MD berpendidikan bertitel Profesor Doktor, tapi ikut-ikutan menyerang dan kesurupan menyerang Presiden Joko Widodo. Inilah Pak Yas Subiakto. Selamat sore rekan-rekan. Kita lanjut ngerespon situasi yang makin tidak kondusif dibuat oleh orang-orang yang harusnya mereka yang berlatar belakang berpendidikan, titelnya sepanjang-panjang itu akademisi dan sebagainya. Kalau ya orang-orang yang berceloteh selama ini kelas-kelasnya EF Saipul, Refli Harun, sudahlah kita nggak usah anggap itu karena memang itu sudah rusak dalam kata orang Medan. Nah, ini 1-2 hari ini saya lihat malah videonya Pak Mahfud yang justru menyerang Pak Jokowi sampai mengatakan Pak Jokowi itu bisa dilengsarkan seperti Soeharto. Ini dasarnya seperti apa? Kenapa Pak Mahfud ini jadi ikut kesurupan gitu? Soeharto tuh case-nya beda bos gitu. 32 tahun kita seperti itu, masa Bapak lupa? Masa Jokowi terus bisa makan seperti itu gara-gara beliau tidak mendukung PDIP, terus menjadikan Gibran sebagai mendukung Gibran untuk wapresnya Pak Prabowo dan 02 menang. Masa kok terus marahnya seperti itu? Betul Pak ya. Terus ketularan Bu Megawati gitu, yang menguntungkan kayak gitu. Kalau Bu Mega ya sudah kita tahu dari dulu seperti itu. Seperti itu. Makanya kita nggak pernah respect sama dia. Kalau orang-orang PDIP ya silakan menjadi kader partai, itu urusan orang partai gitu. Kalau kita ini kan nggak ada urusannya itu. Jadi mana yang baik untuk negeri ini ya itu yang kita dukung. Makanya kenapa 02 itu menjadi menang 58,8% itu ya karena memang itu pilihan rakyat, nggak bisa ditolak. Jangan di-framing dengan kecurangan dengan segala macam. Sudah dicoba ke MK kalah, sekarang ke PT UN dan sebagainya. Jadi seperti yang dikatakan almarhum Gus Dur, benar. Jadi Bu Megawati itu nggak pernah menghargai hukum. Jadi dia dengan pikirannya sendiri saja ke jalan itu, ya kan? Tapi ya silakan sajalah karena kita juga nggak mau buang-buang waktu ngurusin orang yang berpikirnya culas seperti itu. Culas ya. Telak banget ya Pak Yas Subiakto mengatakan kalau Mahfud MD adalah berpikiran culas ya. Memang seperti tadi disampaikan di depan, Mahfud MD itu menjilat Prabowo tetapi mengacahkan kepada mahasiswa Pak Joko Widodo, artinya menyerahkan Pak Jokowi silahkan di demo tapi Pak Prabowo jangan, intinya begitu. Bukan oleh Mahkamah Agung. Hanya 2 cara itu. Hanya 2 cara itu atau Perpu kalau darurat. Iya kan? Jadi ini melampaui kewenangan Mahkamah Agung. Jauh melampaui kewenangan. Saya khawatir, ya jangan-jangan hakim ini tidak baca ayat 1-nya ya. Pasal 7 ayat 1 bahwa itu... Saya baca ya Pak ya, saya baca ya. Kebetulan saya pegang nih, pasal 7 ayat 1, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Oke, ayat 1 menyatakan berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan.
Sekarang ke ayat 2 ini, syarat sebagaimana dimaksud ayat 1. Calon gubernur dan ayat 2 ya Pak? Iya. Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ada poin A, Iya kan? poin B, poin C, poin D. Lalu poin E Pak yang Bapak maksud tadi ya. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Di poin E memang tidak ada kata ketika mencalonkan frasanya Pak. Tapi maknanya itu apa? Maknanya ke satu ya? Maknanya kan ada kata sebagaimana dimaksud ayat 1. Ayat 1. Oke, jadi Ayat ayat 1 itu menyebutkan mencalonkan diri, diri. dicalonkan, lalu ayat 2-nya menyebut syarat untuk mencalonkan diri dan dicalonkan. Iya. Itu kan Jadi clear Pak ya, memang mencalonkan ya. Dalam bahasa hukum begitu. Tidak ada kata-kata pelantikan di sini Pak. Oh iya, orang yang mengerti ilmu, belajar sedikit saja ilmu perundang-undangan sudah pasti. Gitu Itu ya? jawabannya. Tapi ya itu tadi, ini negara ini cara berhukumnya udah rusak dan dirusak. Sehingga saya katakan malas saya bicara yang kayak gitu-gitu. Biar aja tambah busuk. Pada akhirnya kebusukan itu akan runtuh sendiri kan suatu saat. Kalau ini yang begini-gini diterus-teruskan, ya sudah silahkan aja. Apa yang mau kau lakukan aja. Mumpung Anda masih punya posisi untuk melakukan itu. Tapi suatu saat itu bisa akan memukul dirinya sendiri ketika orang lain menggunakan cara yang sama. Ya, yang juga untuk melawan kepentingan orang yang suka begitu. Pak Jokowi iki piye? Kok perilaku korupsi di era pemerintahan Pak Jokowi makin parah? Ini bukan kata saya loh, tapi kata Menko Polhukam Pak Mahfud MD, alias pembantu Pak Jokowi sendiri. Pak Mahfud juga mengakui adanya transaksi di bawah meja di DPR, Mahkamah Agung, bahkan di pemerintahan. Nah, ini kan sama artinya Pak Mahfud bilang Pak Presiden Jokowi gagal dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Lah, kerja-kerja pemberantasan korupsi, termasuk pencegahan dan penindakan, itu kan tanggung jawab utamanya ada di lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk institusi penegakan hukum. Artinya di bawah kendali Pak Presiden Jokowi. Jadi, kalau Pak Mahfud bilang perilaku korupsi menjadi-jadi, artinya strategi nasional pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintahan Jokowi gagal dong. Artinya, kejujuran Pak Mahfud MD ini ibarat meninju hidung Jokowi dong. Alias bilang Jokowi gagal dong. Lah, piye to iki? Kaisang putranya presiden ini katanya makin tinggi elektabilitasnya di Jakarta maupun di Jawa Tengah, sehingga dia sama sekali nggak punya pengalaman di pemerintahan. Baru kemarin sore tiba-tiba menjadi ketua umum parpol, tiba-tiba sekarang udah mulai digadang partai, entah itu di Jawa Tengah atau di DKI. Mungkin contohnya seperti itu, Pak. Iya, salah satu contoh. Banyak kan. Jadi kalau menyebut mekanisme yang sekarang berlaku untuk Kaisang, mungkin bisa disebut sebagai salah satu contoh potensial untuk terjadinya hal yang kurang baik itu. Karena apa? Karena pikirannya elektabilitas. Betul. Pengalamannya, moralitasnya terutama, gitu kan? Kan itu sangat penting. Itu klise. Tapi di atas semua itu penyelenggara pemilunya baik, penegakan hukumnya baik. Kita bicara respon Pak. Kita lihat setelah itu kan kemudian ada respon Presiden, ada video yang disebarkan. Presiden menanggapi tindakan DPR itu dengan mengatakan kita hormati kewenangan dan keputusan lembaga negara. Itu hal biasa di lembaga kita. Apa iya Pak? Enggak biasa. Baru sekarang nih, kalau mengabaikan putusan MK ya. Kalau yang dimaksud itu perbedaan pendapat biasa, ya perbedaan pendapat biasa. Oleh sebab itu demo yang besar-besaran dan menolak juga itu harus dianggap biasa. Tinggal adu kekuatan politik aja, karena ini bukan soal kebenaran hukum lagi ini moral gitu. Kalau kebenaran hukum, ya tidak ada yang melanggar apa yang disebut malah inse. Yang terjadi malah prohibita semua. Orang demo boleh, orang bersikap gitu kayak DPR itu gitu boleh. Itu tidak ada yang dilanggar. Orang demo tidak melanggar apa-apa. DPR berbuat begitu juga tidak apa-apa. Sekarang DPR melanggar etika dan moral serta substansi Undang-Undang Dasar, rakyat bergerak. Dan terjadi di mana-mana. Dan menurut saya memang KPU tidak usah takut lah. Ngapain sih? Sudah kena sanksi moral, sanksi etik begitu secara rame-rame kemarin. Masa ini mau takut lagi? Gitu. Menurut saya, di mana ya harga diri? Kalau misalnya sekarang ini harus segera bertindak, itu apa yang mesti dilakukan? Kalau KPU harus bertindak, sekarang harus segera menetapkan PKPU sebelum tanggal 27. Yang menyesuaikan
dengan putusan MK. Tanpa harus menunggu. Urusan konsultasi itu kan tidak mengikat. Tidak mengikat. Dan hasil konsultasi itu tidak mengikat KPU loh. Itu bukan disetujui oleh DPR dan pemerintah, dikonsultasikan. Artinya dan itu sebenarnya lebih teknis. pemerintah tidak setuju pun nggak ada, itu Pemerintah kewenangan. tidak setuju. Namanya lembaga independen Iya. ya, KPU ya. Iya, dan KPU kan sudah kirim surat ke DPR untuk segera rapat ya, untuk segera raker. Itu bisa. Lalu di situ KPU mengatakan saya mau ikut putusan MK sesuai dengan konstitusi. Selesai. Nggak perlu persetujuan DPR, nggak ada itu persetujuan DPR. Persetujuan DPR itu DPR dan pemerintah bersetuju dalam hal pembentukan undang-undang. Dalam undang-undang tertentu bersama DPD juga 3 pihak. Tapi kalau RDP kayak gitu, rapat raker begitu, enggak perlu persetujuan.